Shalom teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kabarnya luar biasa, amin? Amin. Siapa gimana kabarnya, baik kan? Baik. Baik, yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau sapa Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk adik-adik, kalau ada yang mau angkat tangan, boleh. Ada yang mau taruh tangan kirinya di dada juga boleh adik-adik. Sekarang fokusnya hanya sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Adik-adik sungguh-sungguh lagi bilang selamat pagi Bapa. Kita sapa Tuhan Yesus.
boleh angkat tangan kanannya. Allah, tangan kirinya taruh di dada. Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik kasihan ajak buat sembah Tuhan Yesus. Terima kasih, bilang terima kasih adik-adik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala sembah kami, segala pujian hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekali lagi kita menyanyi lagu ini dengan sikap hati yang benar, dengan suara yang paling lembut. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus hadir di tempat ini adik-adik. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik ikutin Kasyana berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau hari ini kami sudah boleh beribadah kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesehatan, buat kekuatan, bahkan buat keluarga kami, buat papa mama kami, kakak adik kami, bahkan buat teman-teman kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bilang Tuhan, kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau tadi kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, tiba saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorai, kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau bertata atas setiap ujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Cielo, siapa sih jagoannya Cielo? Tuhan Yesus lah. Adik-adik juga kan jagoannya Tuhan Yesus kan? Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Oke.
Cielo, hari ini kita mau daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam. Karena Yesus besertaku. Amin. Ayo Kak. Yuk tepuk tangan dulu semuanya. Siap? Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Siap terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi bilang. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Kau Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Sorangan haleluya. Oke, silakan duduk lagi adik-adik. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mencintai kita. Yuk sekarang Kak Shana mau ajak kalian sungguh-sungguh kasih sikap hati yang terbaik. Kita mau nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Ya Tuhan Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Amin Tuhan. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi bilang, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo Kak Shana ajak lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau bilang, ku cinta Yesus. Bawa sikap hati yang baik adik-adik. Aku cinta
hendak lebih sungguh-sungguh lagi, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau bawa hati kita mau bawa sikap hati kita yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, sekarang saatnya kita menunjukkan kasih-Nya dengan cara kita bernyanyi, dengan cara kita menaikkan pujian dan penyembahan kita adik-adik. Yuk berikan sikap hati yang terbaik, semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita menyanyi lagu ini dari awal. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Amin. Haleluya. Yuk adik-adik, sekarang tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berikan sikap hati kami yang terbaik. Biarlah Bapa, setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami boleh mengerti, dan Roh Kudus-Mu pimpin kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini ketemu lagi sama Kalia. Kita akan mendengarkan cerita tentang seorang nabi Tuhan yang Tuhan pakai. Luar biasa. Nah, ceritanya kita hari ini adalah tentang Nabi Elia di Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Ayo, yang mau dengar firman Tuhan, duduknya yang manis. Kita dengarkan baik-baik ya firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, ada seorang nabi Tuhan namanya Nabi Elia. Mirip ya sama nama Kak Lia, cuman ini ada tambahnya apa? Elia. Nah, Nabi Elia ini, dia ini habis memusnahkan nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang. Wah, banyak sekali ya. Iya, dia ini nabi Tuhan yang sangat berani. Tapi walaupun dia berani, ada saatnya dia juga merasa ketakutan. Nah, kita dengar ceritanya ya. Nah, setelah Nabi Elia ini membunuh nabi-nabi Baal yang banyak itu, ada satu orang yang tidak suka dengan apa yang sudah Nabi Elia perbuat. Dia itu Isabel. Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Nah, kemudian Isabel menyuruh orang suruhannya ke Nabi Elia, datang ke Nabi Elia. Bilang sama Nabi Elia, besok kira-kira waktu ini nyawamu akan habis seperti nyawa nabi-nabi Baal. Wah, Nabi Elia langsung takut. Walaupun dia kemarin itu berani adik-adik, tapi ada saatnya dia juga merasa takut. Dia merasa, wah, Isabel mau membunuh saya. Akhirnya dia berlari adik-adik. Dia pergi bersama orang bujangnya dan tibalah dia di sebuah daerah Yehuda namanya Beersheba. Dan kemudian dia bilang sama bujangnya, "Bujangku, kamu tinggal aja di sini dulu ya. Saya akan pergi dulu ke tempat sana. Kamu tunggu di sini." Dan kemudian tibalah dia di sebuah padang gurun setelah 1 hari perjalanan jauhnya.
Jadi jauh ya adik-adik ya. Dulu belum ada mobil, belum ada sepeda. Jadi dia jalan kaki. Dan jalan kaki 1 hari adik-adik. Jauh sekali. Dan tibalah dia di sebuah pohon. Ada pohon namanya pohon arar. Kemudian dia letih, dia merasa lelah. Dia duduk di bawah pohon arar itu. Kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan, sudah cukup. Sekarang ambillah nyawaku karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku yang sebelumnya. Dia merasa takut, dia merasa khawatir. Dan kemudian karena dia lelah, akhirnya dia berbaring di bawah pohon itu dan dia tertidur. Tiba-tiba waktu dia tidur, ada yang membangunkan dia. Nabi Elia, bangunlah dan makanlah. Tiba-tiba dia lihat di sekelilingnya, ada roti bakar dan kendi berisi air. Lalu dia makan roti itu dan dia minum. Setelah itu dia tertidur kembali adik-adik. Dia tertidur kembali, tapi ada malaikat Tuhan datang lagi. Malaikat Tuhan datang lagi dan membangunkan Nabi Elia. Nabi Elia, bangun, makanlah. Karena nanti perjalananmu akan sangat jauh. Jadi makanlah. Dan kemudian Nabi Elia makan kembali makanannya itu. Dan kemudian dia minum. Dan sesudah itu adik-adik, dia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam sampai tiba di Gunung Horeb. Wah, hebat ya. Karena Tuhan yang memberi makan sehingga dia sanggup menjalani perjalanan yang jauh 40 hari 40 malam sampai tiba di mana? Gunung Horeb. Nah, tibalah dia Nabi Elia di Gunung Horeb, lalu dia masuk ke sebuah goa dan dia bermalam di situ. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Hai Elia, apakah kerjamu di sini? Lalu Nabi Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya Tuhan. Aku menghancurkan orang-orang nabi-nabi Baal yang menyembah Baal Tuhan. Orang-orang Israel banyak yang sudah jauh dari Tuhan. Aku menghancurkan mereka Tuhan. Tapi tinggal aku seorang diri saja yang takut akan Tuhan. Dan mereka mau menghabisi nyawaku. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, firman Tuhan berkata sama Elia, keluarlah, berdirilah di atas gunung ini. Lalu tiba-tiba datanglah angin yang besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu itu. Tapi Tuhan tidak ada di angin yang besar itu. Kemudian datanglah gempa. Wah, gempa, ada gempa. Tapi Tuhan juga tidak ada di gempa itu. Kemudian datanglah api yang sangat panas. Wah, panas sekali. Tapi tidak ada Tuhan juga di dalam api itu. Kemudian tiba-tiba ada angin bertiup spoi-spoi perlahan-lahan. Lalu setelah itu Nabi Elia keluar, dia lihat keadaan sekitarnya. Tapi ada suara lagi berkata kepada Nabi Elia, hai Elia, apakah kerjamu di sini? Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Karena orang Israel sudah meninggalkan perjanjian Tuhan. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan dan membunuh nabi-nabi Tuhan. Tuhan, sekarang hanya aku yang seorang diri yang takut sama Tuhan. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kemudian firman Tuhan datang lagi sama Nabi Elia. Pergilah Elia, kembalilah ke jalanmu. Nanti engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram.
dan Yehu cucu Nimsi untuk menjadi raja atas Israel. Dan urapilah Elisa bin Safat untuk menggantikan engkau menjadi nabi. Nah adik-adik, ternyata waktu Elia itu ketakutan, dia merasa takut dan dia berseru, dan Tuhan menjawab Elia. Tuhan memberi ketenangan sama Elia, dan Elia tetap harus bekerja segiat-giatnya buat Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan buat Nabi Elia. Sampai akhirnya nanti Elia akan diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Karena apa adik-adik? Dia orang yang takut akan Tuhan. Waktu dia takut juga dia berseru sama Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Nah bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah merasa takut? Apakah pernah adik-adik merasa tidak ada jalan keluar bagi masalah kalian? Atau waktu kalian sakit, apakah yang kalian lakukan? Nah kita mau belajar dari Nabi Elia. Waktu kalian takut, waktu kalian sakit, waktu kalian kecewa, kalian berseru sama Tuhan seperti Nabi Elia. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kalian. Kalian percaya kan? Tuhan bisa menjawab doa kalian? Ya, amin. Kalian juga percaya Tuhan pasti akan menjawab seruan doa-doa anaknya yang berharap kepada Tuhan. Jadi adik-adik, waktu kalian takut, ingat, waktu kalian sakit, tetap berseru kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti akan menjawab kalian. Amin. Nah adik-adik, ini akhir cerita firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami takut, saat kami sakit, saat kami kecewa Tuhan, saat kami mengalami jalan buntu Tuhan, kami mau berseru hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami ya Bapa. Yang sakit akan Tuhan sembuhkan, yang takut akan Tuhan berikan kekuatan dan keberanian, yang mengalami jalan buntu Tuhan akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, nah saatnya kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi ya, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar nih, mau lihat nih siapa sih yang menang untuk video bernyanyi buat Tuhan minggu lalu. Kita lihat ya sekarang ya. Ayo kira-kira siapa yang menang nih? Nama saya Deborah dari GBI Cungcing Cipasa. Saya ingin menyanyikan Biaya Happy Ye Ye Ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi
Ya, selamat buat para pemenang, adik-adik. Selamat ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, semangat ya, kita buat lagi video bernyanyi buat Tuhan. Di awalnya sebutkan nama dan asal gereja. Lalu videonya kirim ke 0895 1736 771. Kayu litang ya. 0895 1736 771. Nanti ada 2 hadiah menarik buat 2 orang pemenang. Videonya ditunggu paling lambat hari Rabu tanggal 12 Agustus ya. Ingat, hari Rabu 12 Agustus 2020. Semangat adik-adik bikin videonya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah pada hari ini Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ibadah online ini Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa Tuhan pertama-tama untuk negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan Indonesia kedamaian, juga berkati agar Indonesia menjadi negara yang satu Tuhan dan menjadi negara yang maju. Tuhan Yesus, juga kami ingin berdoa untuk wakil presiden kami Tuhan, pemerintah-pemerintah dan gubernurnya juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu jaga mereka Tuhan, berikan kesehatan. Setelah itu kami juga ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, yaitu Pak Niko, Pak Sony Waplau dan juga Pak Isang Ciputra Tuhan. Biarlah Yesus selalu jaga kesehatan mereka Tuhan. Juga untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarkan segera berakhir Tuhan dan vaksinnya cepat ditemukan agar kami dapat beraktivitas seperti biasanya lagi Tuhan. Juga terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu CK9 yang sudah menghadiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, juga berkati orang tua mereka Tuhan. Berikan berkat yang melimpah-limpah agar dapat mendidik anak-anak dengan baik Tuhan. Juga berkati Tuhan, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan juga ampuni segala kesalahan kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih. Mari adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.